kelompok yang percaya bahwa Wali Songo ini termasuk keluarga Ba'alawi, karena memang ada yang mencatat sebagai keluarga Ba'alawi, ya, keturunan dari Alwi Amul Faqih Yaman. Nah, ini pertanyaannya, datanya dari mana? Ini semuanya datanya, tahu nggak dari mana? Dari Belanda, ya, dari company, dari kolonial, penjajah. Itu ada, silakan cek sejarahnya itu, yang memberikan sumber sejarah siapa? Ada nama Snoek Hurkunje, ya. Ada Vandenberg, ada apa lagi tuh? Nah, ini semua pemalsu sejarah semua ini, termasuk nasabnya Wali Songo dipalsukan sama mereka. Ini salah. Wali Songo itu satu jalur nasabnya dengan saya, dengan kami, sama-sama Duriyah Alwi Amul Faqih. Ini salah. Yang tahu nasab silsilahnya Wali Songo, baik ke atas, ya, silsilah ke atas maupun nasab ke bawah, itu ya hanya Duriyahnya Wali Songo. Wali Songo ini tidak ada satupun yang keturunan dari Alwi Amul Faqih. Siapa Alwi Amul Faqih itu? Alwi Amul Faqih itu Ba'alawi dari Yaman. Wali Songo nggak ada satupun yang keturunan Yaman. Tidak ada satupun yang keturunan Alwi Amul Faqih. Wali Songo bukan termasuk golongan habaib. Wali Songo bukan Ba'alawi, ya. Wali Songo ini Duriyah Rasul, Sadah, Sayyid Syarif, ya. Gak ada yang panggilannya Habib, itu gak ada. Wali Songo itu Sayyid Syarif semuanya. Contoh satu, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Syarif jelas itu nasabnya, bukan Habib Hidayatullah, bukan. Bukti yang lain kalau Wali Songo bukan orang Yaman, coba cek tuh ayahnya Sunan Ampel itu, Sayyid Ibrahim As-Samarkandi. Orang Jawa susah nyebut jadi Asmorokondi. Itu jelas, ya, Ibrahim As-Samarkand. Dari mana? Dari Samarkand. Samarkand itu dulu ikut Rusia, sekarang ikut Uzbekistan. Di sana banyak Duriyah Rasul dari Sayyidina Husain. Marganya Khon, Al-Khon, bukan Azmat Khon. Tidak ada Azmat Khon. Nah, itu, ya, Asmorokondi, As-Samarkandi, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami. Tidak ada, silakan. Jadi jelas, Wali Songo bukan dari keluarga Ba'alawi. Jadi kalau ada yang bilang Wali Songo itu Ba'alawi, keturunan Amul Faqih, itu klaim yang sepihak dan itu ngawur. Datanya dari mana? Itu datanya dari Belanda itu. Itu data yang ngawur itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atha Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Ya, barusan kita sudah dengarkan suara Pak Dadang. Ya. Ya, ini orang seperti jatuh dari langit. Kayak opening film Mr. Bean yang tiba-tiba jatuh, pok. Ya, tiba-tiba mempunyai keyakinan dan mempertanyakan apa yang sudah ada di Nusantara, apa yang sudah ada di Kesultanan, apa yang sudah ada di tangan para kiai, apa yang sudah ada di Perpustakaan Nasional, dipertanyakan datanya. Nah, sementara dia sendiri datanya mana? Sementara bukti-bukti manuskrip dan bukti sejarah berbeda dengan apa yang dia katakan. Dalam silsilah Wali Songo ke jalur
Abdul Malik bin Alwi Ba'alawi. Tidak ada satupun campur tangan dari Vandenberg maupun Snogorgrone, karena silsilah tersebut sudah ada di Kesultanan 100 tahun bahkan sebelum Vandenberg lahir. Silsilah itu sudah ada, dan di silsilah itu menyebutkan bahwa Sayyid Jamaluddin Al-Husain atau Syekh Jumadil Kubra itu silsilahnya tersambung kepada Sayyid Abdul Malik bin Alwi Ba'alawi. Nah, sementara si Dadang tidak ada data, tidak ada referensi, tidak menunjukkan apa-apa. Dia cuman memakai argumen bahwa kalau itu memang dari jalur Ba'alawi kok bukan dipanggil Habib. Gelar Habib itu baru muncul kapan? Gelar Habib baru muncul 200 tahun ke belakang paling enggak. Sementara Syarif Hidayatullah kapan datang ke Indonesia? Sayyid Jamaluddin Al-Husain kapan datang ke Indonesia? Beda berapa ratus tahun. Jadi kalau gelar Al-Habib, gelar Sidi, gelar Yid, gelar apa yang ada di lokal, panggilan-panggilan lokal itu adalah kearifan lokal. Jadi gelar asal dari gelarnya adalah Sayyid Syarif. Ketika mereka hijrah ke beberapa wilayah, beberapa negara, masyarakat di sana memberikan gelar atau julukan tambahan, misalnya kayak di Turki ada gelar Mir dan lain-lain. Ada gelar Maulana juga. Janganlah kita ini membodohi masyarakat. Oke, kita langsung saja. Bagaimana sebenarnya bukti sejarahnya? Ekspedisi Jejak Wali Songo. Saat ini kita berada di Patani Darussalam, ya, di Thailand Selatan. Alhamdulillah kemarin kita sudah ziarah ke Champa, ziarah ke Kamboja. Saat ini kemudian sampailah kami di Patani. Di sini kita berada di kompleks makam dari Said Ali Nurul Alam atau dikenal Pati Arya Gajah Mada. Ini bukan Gajah Mada yang menjadi Majapahit, tapi Gajah Mada ini adalah gelar beliau karena beliau ini masih zuriat dari Kesultanan Kelantan. Beliau lahir sekitar tahun 1360 Masehi dan wafat sekitar 1467. Jadi Said Ali Nurul Alam ini beliau adalah putra dari Said Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau kita kenal dengan Said Jumadil Kubra yang menikah dengan putri dari Kelantan, Putri Serindang Bulan. Kemarin ketika kami ke Kelantan, kami menemukan masjid warisan Kampung Laut yang itu didirikan oleh Said Jamaluddin Akbar. Disitulah insya Allah beliau menikah dengan putri Kelantan sehingga lahir Ali Nurul Alam ini. Said Ali Nurul Alam ini beliau mempunyai zuriat yang ramai, yang masyhur ada dua, yakni Said Abdullah Umdatuddin yang dikenal sebagai Wan Putri Tri. Wan Putri Tri ini akan melahirkan dua orang anak yang masyhur, yakni Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah nanti dia akan menyusul jejak ibunya, yakni Rara Santang atau Syarifah Mudaim untuk kembali ke Cirebon. Dia menemui pamannya yakni Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, maka beliau berdakwah di Cirebon sehingga beliau mendapat gelar Sunan Gunung Jati. Sementara adiknya namanya Syarif Nurullah akan menggantikan posisi dari Syekh Abdullah bin Ali Nurul Alam sebagai raja di Champa. Ini kubur beliau. Jadi cukup sederhana, kubur dari Said Ali Nurul Alam bin Said Jamaluddin Akbar Husaini bin Syekh Ahmad Jalal bin Said Abdullah bin Said Abdul Malik bin Said Alwi bin Said Muhammad Samin Mirbat. Insya Allah nanti sambung sanasabnya kepada Said Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi sampai kepada Syekh Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah Muhammad SAW. Said Ali Nurul Alam juga punya saudara yakni Said Ibrahim Asmoroh Kondi kalau kita sebut yang makamnya di Tuban. Itu akan melahirkan Said Ali Rahmatullah. Kemudian beliau juga punya saudara namanya Barok Zainul Alam yang akan melahirkan Maulana Malik Ibrahim. Dari saudara beliau Said Ibrahim Asmoroh, ramai zuriat beliau ada di Kelantan karena beliau punya dua istri yang kita tahu. Ada istri beliau dari Patani, ada istri beliau Candrawulan yang nanti melahirkan Sunan Ampel. Dari istri beliau yang dari Patani itu akan melahirkan banyak ulama-ulama di sini seperti Said Abdul Fatoni, Said Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa atau dikenal dengan Tok Bandang Daya, makanya dia tahu dari sini. Kemudian Said Ali Nurul Alam ini, beliau juga punya anak lagi selain Said Abdullah namanya Said Wat Husin yang ada di Teluk Manuk ya. Teluk Manuk sekarang masuk daerah Naratiwat dan juga banyak melahirkan ulama-ulama juga. Termasuk dari Said Ibrahim juga punya anak namanya Husin juga. Dari Husin juga kemudian punya anak zuriat nanti namanya Syekh Waqih Wan Musa
yang Fakih Wan Musa ini membuat kitab berjudul Tarikh Fatoni. Dari Fakih Wan Musa, zuriatnya adalah termasuk Syekh Mustafa, Syekh Muhammad Zain, dan Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ini nanti punya anak perempuan namanya Zainab, punya anak namanya Wan Muhammad Sohir. Tadi saya bertemu dengan salah satu murid beliau, yakni Baba Ismail Ishak dan Baba Ismail Sepanjang. Maka alhamdulillah, syukur kiranya kita bisa ziarah ke kubur beliau. Semoga Allah angkat derajat beliau, semoga Allah lapangkan kubur beliau, semoga kita mendapat berkah beliau, sehingga kita bisa meneruskan perjuangan beliau dalam syiar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Nusantara dan dunia ini. Terima kasih. Maka kita doakan Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum wa adkhilna ratan min riyadil jinan wa alfafna khufariran. Dari saya terima kasih, mohon doanya, karena setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan ziarah ke Syekh Mustafa atau Wan Tok Bendang Daya, kemudian ke Telaga Teh Syekh Daud, dan kita akan menuju ke Hatyai untuk kembali ke Kuala Lumpur untuk bersiap kembali ke Indonesia. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita lihat barusan, itu bukan bikinan Vandenberg, itu bukti sejarah. Jadi Wali Songo bukan diba'alawikan. Jadi Wali Songo itu, silsilah yang ada sekarang ini, bukan bikinan dari Belanda. Bukti sejarah membuktikan bahwa memang leluhur dari Wali Songo ini adalah keturunan dari Sayyidina Abdul Malik bin Alwi, Ba'alawi. Nah, sementara yang Dadang sampaikan tadi, buktinya nggak ada. Kalau ditanya, kita yang disuruh cari bukti. Buktinya mana? Jangan karena sentimen kepada Ba'alawi, lalu supaya orang nggak percaya dengan sejarah yang ada, supaya orang nggak percaya bahwa Wali Songo Duriyah Ba'alawi, lalu dia membuat framing bahwa sejarah Wali Songo sebagai keturunan Ba'alawi adalah buatan Belanda, buatan Vandenberg, buatan Snuggergrunje. Karena kita punya trauma terhadap penjajahan. Jadi di krok brain kita sudah tertanam trauma atas penjajahan, sehingga informasi yang berkaitan dengan oh ini buatan penjajah, kita otomatis tertrigger trauma kita dan langsung menolak apa-apa yang buatan penjajah. Sementara fakta yang sebenarnya bahwa ini bukan buatan penjajah, tapi memang terbukti manuskripnya di Kesultanan, di tangan para kiai, di museum negara, bukti sejarahnya menunjukkan bahwa para Wali Songo adalah Zuriyah dari Sayyid Abdul Malik bin Alwi Ba'alawi. Tadi bicara tentang Samarkand, tentang Uzbekistan. Yang si Dadang tadi juga sama, dia menceritakan tentang Uzbekistan. Jadi seolah-olah kalau dari Uzbekistan berarti bukan dari Hadramaut. Kita lihat bukti sejarahnya. Apakah tidak ada keterkaitan antara Hadramaut dengan Uzbekistan? Cek data dari Nakoba Ashraf Uzbekistan, dari Nakib Sada Ashraf Uzbekistan. Kita cek. Nah, ini silsilah dari Syekh Jumadil Kubro dan ayahnya Syekh Jalal Jumadil Kubro dalam bahasa Uzbek, karena memang sejarahnya mereka juga dari Uzbekistan. Ini hasil terjemahannya. Kalau kita zoom, ini teman-teman bisa baca. Di sini ada Syekh Jamaluddin, Syekh Jumadil Kubro Jamaluddin. Ayahnya bernama Syekh Jumadil Kubro Jalal. Ini Syekh Jamaluddin Al-Husain kalau di Indonesia dikenal. Ayahnya bernama Syekh Jalal. Ayahnya lagi bernama Sayyid Abdullah. Ayahnya lagi bernama Sayyid Abdul Malik bin siapa? Bin Alwi bin Muhammad bin Ali Sahib Mirbat bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Nih kalau saya sandingkan seperti ini. Makam dari Sayyid Jalal, ayah dari Sayyid Jamaluddin Al-Husain, itu ada di Uzbekistan, di Samarkand. Dan ayahnya juga yaitu Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah bin Abdul Malik itu makamnya ada di Uzbek. Nah, di sini. Ini makam Sayyid Abdullah dan putranya Sayyid Jalal. Ini komplek makam dari Sayyid Jalal dan Sayyid Abdullah ayahnya.
Oke, jadi dengan bukti sejarah, bukti tempat-tempat bersejarah maksud saya, dan silsilah-silsilah, baik itu yang ada di keraton maupun yang ada di kesultanan maupun yang ada di tangan para kiai, dan juga di Museum Nasional, juga yang ada di Uzbekistan, dan bukti sejarah yang tadi kita saksikan menunjukkan bahwa ini semua ada kesamaan, dan memang kenyataannya bahwa Wali Songo itu leluhurnya adalah Sayyid Abdul Malik bin Alwi Ba'alawi. Jadi jangan karena sentimen apalagi menjelang pemilu lalu silsilah Wali Songo dibelokkan kemana-mana. Saya rasa nggak bijak itu. Dan saya sarankan juga kepada baik itu teman-teman maupun siapa saja untuk jangan buru-buru percaya dengan mereka ini. Karena apa yang mereka bawa itu terlalu prematur dan mereka punya latar belakang permasalahan macam-macam. Jadi jangan buru-buru percaya dulu, apalagi kalau lihat buktinya seperti ini, daripada nanti menyesal. Jadi begitu. Silsilah nasab dan bukti sejarah itu menunjukkan berbeda sekali dengan apa yang mereka sampaikan. Saya kira cukup jelas apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.